Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke materi kita di pertemuan terakhir di semester ini. Nah, udah muncul belum ya di layar kalian? Belum ya? Belum, Pak. Waduh, coba. Nah, oke, saya share dulu nih. Nah, sudah muncul di situ. Nah, ini topik yang akan kalian pelajari hari ini, ya. Ada yang disebut dengan indeks harga, ya. Kemarin kita bicara tentang uang, pengertian, terus fungsi, terus juga teori permintaan dan penawaran uang. Nah, nah, itu kalau kita bicara dengan uang, kita bicara mengenai uang, tidak akan terlepas dari yang namanya harga. Kenapa? Karena saat kita membeli produk, barang atau jasa, pakai uang ada nominalnya kan. Nah, nominalnya itu ada berbentuk harga. Nah, harga ini kalau kalian perhatikan bisa naik, bisa turun sesuai dengan teori penawaran dan permintaan uang kemarin dan jumlah uang yang beredar kemarin. Nah, makanya ada yang disebut dengan indeks harga. Nah, indeks harga ini kalau kalian bisa lihat di layar pengertiannya, indeks harga adalah perbandingan, ya. Perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Maksudnya gimana? Ini membandingkan harga, ya, bisa barang, bisa jasa antara rata-rata pada tahun yang dihitung. Jadi kan tiap tahun itu misalkan nih di tahun 2020 lah ya sekarang ya udah sampai bulan November nih dari Januari sampai November. Misalkan barang-barang kebutuhan pokok ini lah ini kayak sayur dan sebagainya lah ya. Itu kan pasti harganya ada kenaikan, ada bisa harganya turun, nanti bisa naik lagi, bisa turun lagi kan tiap tiap bulan itu dari Januari sampai ke November. Nah, nah, ini dihitung per tahun, berarti karena tahun 2020 belum selesai, berarti dihitung misalkan yang tahun 2019 ya dari bulan Januari sampai Desember. Nah, di rata-rata tuh berapa misalkan harga cabai berapa nih rata-ratanya tahun 2019 dari kenaikan dan penurunannya dan sebagainya. Nah, ini dibandingkan tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Misalnya kalau kita hitung tahun 2019 berarti kita bandingkan dengan tahun 2018. Nah, itu indeks harga. Jadi kita tahu nih kenaikannya itu berapa persen sih. Ada atau penurunan harganya berapa persen. Nah, ini yang disebut dengan indeks harga. Ya, jadi eh, ini juga harga-harga bisa dipengaruhi berbagai macam dari keadaan ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi ini bisa dihitung ya. Nah, apa sih tujuannya perhitungan indeks harga? Jadi untuk apa sih tadi kita bandingkan ya? Artinya dibandingkan harga rata-rata misalkan tahun 2019 dengan tahun 2018 gitu, atau dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa sih tujuannya buat apa? Yang pertama itu secara ekonomi sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Nah, jadi di sini kita bisa tahu yang pertama, kegiatan ekonominya ini berjalan dengan baik atau tidak. Kita bisa lihat saat harganya naik, sebuah barang atau jasa itu harganya naik, kira-kira kegiatan ekonominya terpengaruh nggak? Maksudnya waktu harganya naik, tetap konsumen itu tetap beli atau enggak? Atau ada yang berkurang? Atau kebalikannya saat harganya turun, si konsumen beli lebih banyak atau sama aja? Nah, ini yang disebut kegiatan ekonomi. Jadi kita tahu nih kegiatan ekonominya itu terpengaruh atau tidak di situ, ya. Nah, indeks harga ini dapat memberi gambaran tren dalam perdagangan. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang eh, kemarin apa teori penawaran dan permintaan uang, nah sebenarnya bisa diprediksi barang-barang yang kira-kira bakal harganya bakal naik terus nih ke depan. Seperti apa nih?
atau misalkan harga barang yang kira-kira nanti ini lama-lama juga sebenarnya akan turun harganya. Nah, ini juga akan sebagai gambaran trennya itu kalau misalkan ini kayak gini nih. Kalau istilah tren itu nih kayak gini nih. Jadi kan ada grafiknya nih, naik turun gini kan. Nah, ini bisa diprediksi ya. Nah, ini bisa diprediksi ini akan naik atau akan turun harganya. Lalu indeks harga konsumen juga ini, indeks harga ini tersebut dapat digunakan untuk penetapan gaji ya bagi si perusahaan. Kenapa sebagai dasar untuk penetapan gaji? Kalau misalkan harga-harga barangnya naik, mengalami kenaikan di tahun itu nih naik terus kan. Nah, biasanya kan kita kembali lagi ke ketenaga kerjaan kemarin, si perusahaan akan menyesuaikan kenaikan untuk penetapan UMR, untuk penetapan kenaikan gaji. Nah, ini akan dilihat dari sisi harga-harga tersebut. Nah, ini juga sama nih. Lalu sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Nah, ini juga sama mempengaruhi eh, kan dia butuh misalkan bahan baku, butuh misalkan aset mesin dan sebagainya untuk proses produksi. Nah, ini juga bisa sebagai pedoman tuh artinya guidance lah ya untuk misalkan kita mau belinya agak banyak atau gimana. Nah, ini juga sama untuk perusahaan-perusahaan kita bisa lihat. Indeks harga yang berlaku bagi petani memberi gambaran apakah petani semakin makmur atau melarat. Tuh, bahasanya melarat. Nah, sama. Kalau harganya turun, contoh nih di pasar, 1 kilo bawang, 1 kilo bawang merah lah ya, 1 kilo bawang merah itu misalkan di pasar 1 kilo 20.000. Itu dari petaninya nggak mungkin 20.000, pasti murah banget dari petaninya, ya. Kenapa? Karena harus melewati beberapa saluran distribusi dulu lah dan sebagainya, kondisi-kondisi yang akhirnya kita sampai ke konsumen 1 kilo bawang itu 20.000. Nah, mungkin saja di petaninya 1 kilo bawang itu mungkin 5.000, ya. Tapi karena ada biaya, ada pajak yang harus dibayar, ada biaya kirim dan sebagainya, ada keuntungan yang mau diambil juga oleh si distributor, agen dan sebagainya, akhirnya nyampe ke konsumen 20.000. Nah, berarti kalau misalkan ke konsumennya harganya rendah, bisa dibayangkan berarti kan si petani ini harganya makin rendah, ya. Nah, ini jadi bisa satu gambaran juga secara keseluruhan, terutama bagi petani. Kenapa petani doang nih yang dilihat? Ya, karena kebutuhan sehari-hari ya yang banyak dikonsumsi apa ya 9 bahan pokok itu, beras, ya terus ya, sayur-sayur dan sebagainya. Itu secara keseluruhan tujuan penghitungan indeks harga. Ya. Selanjutnya setelah tujuan, nah ada metode cara hitungnya, ya. Jadi ini bisa dihitung, ya. Cara menghitung indeks harga. Cara menghitungnya pertama itu bisa dengan menggunakan metode indeks harga agregatif tidak tertimbang atau indeks sederhana, ya. Ada indeks harga agregatif tertimbang. Nah, di situ contohnya nih misalkan ya cara hitungnya di sini ya. Enggak ada. Contohnya misalkan saya kasih contoh di sini kayak di buku lah ya. Jadi ini ada keterangannya. PON ini berarti price. Ingat ya kalau di ekonomi mah yang namanya P ini pasti harga lah berhubungan dengan harga P. PON berarti indeks harga tahun N atas dasar tahun O. Jadi kita bandingin tahun N yang dihitung dibandingkan tahun sebelumnya dikali 100%. Ya. Lalu ada PN berarti harga pada tahun yang dihitung indeksnya. Ya ini nih. Ini kan ada ini nih, PN nih. Lalu PO harga tahun dasar. Terus QO, nah, ada quantity O berarti jumlah kuantitas tahun dasarnya berapa. Ada IL indeks last payers. Nah ini kalau kita istilahnya indeks last payers. Nah, kita kasih contoh ya, saya coba kasih contoh. Ini simple. Jadi kan tiap yang tadi saya bilang harganya itu mungkin bisa berubah-ubah ya.
Nah, contohnya saya kasih contoh di sini di buku pada suatu barang pada tahun 2014 adalah 50.000. Contoh ya, misalkan contoh barang A di tahun 2014 barang A ini harganya 50.000 ya. Contoh sebuah barang 50.000 di tahun 2014. Nah, lalu harga barang tersebut di tahun 2017, jadi kita udah ada perbandingan tahun 2017 dan 2014. Di tahun 2017 harga tersebut barang A tersebut adalah 65.000. Kan ada perubahan ya, tahun 2014 barang A ini harganya 50.000. Di tahun 2017 harganya barang A yang sama itu 65.000. Nah, dengan menggunakan ini nih, kita yang A dulu ya, indeks harga agregatif. Bagaimana berapa indeks harganya? Ya, berarti kita tinggal masukkan di sini. Nah, masukkan ini kan ini yang akan kita cari kan. Berarti langsung masukkan saja di situ P sama dengan. Nah, kita bandingkan berarti harga sebelumnya. Harga sekarang anggaplah yang yang akan kita bandingkan berarti 65.000 ya dibagi 50.000 ya harga tahun ke ya PO nih tahun dasarnya dikali 100. Hasilnya adalah 130. Benar nggak sih? Kalau di buku hanya ini. Hasilnya itu 130%. Nah, artinya sebenarnya kalau bisa dilihat di sini kenaikan harganya itu sebesar 30% dari tahun 2014 ke tahun 2017. Kenaikan harganya sebesar 30%. Ya, kenapa? Kok ini 130 ya 30%? Karena hitungannya yang 5. Kita cuma hitung berarti selisihnya dulu nih. Selisihnya 15.000 kan? Dari 50.000 ke 65.000 ini selisihnya berapa? Baru kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi sebetulnya bisa juga seperti ini menghitungnya. Jadi si 65.000 ini kan kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Berarti kita kurangi dulu, kurangi 50.000 ya. Baru kita bandingkan 50.000 bagi 50.000. Baru kita kali 100%. Nah, hasilnya pasti 30%. Itu kenaikan sebesar 30% dari tahun 2014 sampai 2017. Nah, ini caranya begitu, simpel sekali ya. Ini kalau misalkan terdiri dari berbagai macam jenis barang, nah berarti ini dijumlahkan saja nih semuanya. Nah, tuh. Begitu cara menghitung indeks harga ya. Ada lagi di sini contohnya misalkan itu kan contohnya cuma satu barang nih, barang A. Kalau barangnya berbagai macam, ada bakso, ada soto nih contohnya nama makanan bakso, soto, siomay, mie ayam. Nah, ini juga sama hitungannya. Jadi dihitung dulu, dijumlahkan dulu semua jenis barang, harga di tahun 2014 itu berapa, dengan tahun 2017 berapa, semua barang itu baru dibandingkan. Jadi berapa indeks harganya, kita tahu nih. Ya, ada contohnya banyak. Intinya kita hanya membandingkan harga-harga barang dengan tahun sebelumnya. Berarti kalau misalkan kita sekarang di tahun 2020 lah anggap ya, kita mau bandingin nih harga sekarang dengan tahun 2019 kemarin, ada kenaikan berapa persen?
Contohnya gitu. Jadi kita tahu. Atau misalkan pakai contoh yang kemarin, yang apa bakso itu 10 mangkok bakso kan. Di tahun berapa 2010 kemarin contohnya itu 100.000 bisa dapat 10 mangkok bakso tuh. Berarti satu baksonya itu 10.000. Nah, di tahun 2010. 2010. Nah, di tahun 2020 sekarang 2020 10 tahun kemudian satu mangkok baksonya seharga 20.000. Ini kan berarti indeks harganya berapa nih? 20.000 saat ini 20.000 kurangi 10.000 bagi 10.000 dikali 100%. Nah, berapa nih? 20, 10, berarti 100% kan? Oh, berarti di tahun 2000, dari tahun 2010 sampai 2020, harga satu mangkok bakso tadi itu mengalami kenaikan sebesar 100%. Ya iyalah tahun 2010 harganya 10.000, sekarang 2020 harganya 20.000. Berarti kenaikan harganya sebesar 100%. Nah, ini kayak begini. Jadi bisa dibandingkan naiknya berapa persen. Nah, sudah berbentuk persentase. Oke, jelas? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Yaitu cara metode perhitungan indeks harga. Ya, kalau yang tidak tertimbang, dijumlahkan dulu semua banyak juga. Ya, kalau kita mau hitung satu-satu pun bisa satu barang satu. Kayak tadi contoh barang A atau satu mangkok bakso itulah ya. Tapi kalau misalkan terdiri dari berbagai macam barang, ada misalkan beras, gula, telur, sayur, nah itu dirata-rata dulu selama tahun itu berapa jumlah harganya, baru kita bandingkan semua. Pak De. Ya, Untuk yang A ini kita bisa menggunakan sistem apa 65.000 dikurangi 50.000 per 50.000 kali 100. Boleh gitu aja ya, Pak? bisa. Sama aja gitu sebenarnya. Ini yang membedakan antara si tertimbang dan tidak tertimbang ini sebenarnya jumlah jumlah barangnya aja. Kalau si yang tidak tertimbang ini cuma hitungannya itu per satu barang. Misalkan cuma barang A doang gitu. Nah, ini cuma sama, sama-sama aja sebenarnya. Ya, cuman kalau yang tidak tertimbang ini misalkan barang A ini kan di bulan Januari harganya berapa, Februari berapa. Nah, itu dirata-rata dulu, baru dibandingkan. Makanya di sini kan ada tanda ini kan, tanda apa sih? Sigma ya. Artinya ini dijumlah dulu, dirata-rata selama setahun itu berapa, baru kita bandingkan. Kalau yang satunya lagi barangnya berbeda. Misalkan ada makanannya kayak kalau di buku ini contohnya bakso, soto, siomay, ayam. Nah, itu baru dirata-rata dulu harganya berapa, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, berapa tuh harga indeks harganya. Yang membedakan cuma itu aja. Tapi cara hitungnya sama. Gitu. Jadi kita tahu kenaikan harganya berapa sih. Tuh. Ada lagi? Cuma bedanya dari jenis barang, dari barangnya dan jumlah barangnya tadi. Cuma dibandingin aja. Contoh misalkan Pak De, berarti ini sama kayak yang pelajaran kemarin itu bukan sih, Pak? yang mana? Yang penghitungan kemarin, yang tahun-tahun itu. Kalau kemarin kan hitung ini apa perputaran uang. Iya. Kalau perputaran uang kan beda rumus dia. Perputaran uang kan dia ngitungnya yang ini MP sama dengan P dikali Y, M dikali P sama dengan P kali Y. Beda lagi. Kalau ini hanya membandingkan, kalau itu menghitung jumlah uang beredar. Beda rumus dan beda tujuan. Kalau kemarin kan untuk menghitung jumlah perputaran uang. Kalau ini menghitung indeks harga, perbandingan harga di tahun, misalkan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya berapa nih perbandingan harganya, perbedaannya berapa persen, gitu. Seperti itu.
Lagi ini tentang indeks harga. Jadi kamu contohnya bisa apalagi ya, misalkan kayak tadi gak cuma bakso nih, kamu biasa beli misalkan handphone. Nah, handphone mah jarang sih, biasanya barang-barang utama sih, barang-barang kebutuhan pokok. Misalkan kamu beli buku lah ya, beli buku tulis, tadinya kamu beli tahun lalu di waktu sektor itu kamu beli satu buku tulis itu harganya 5.000, buku tulis yang sama ya, buku tulis yang sama. Sekarang kamu beli lagi di toko yang sama, buku yang sama, tadinya 5.000, kok sekarang jadi 6.000, naik kan, ada kenaikan harga. Nah, berarti kamu tahu nih berapa persen kenaikan harganya, tinggal diperbandingkan ya, ketahuan harganya berapa, naiknya berapa persen ya, gitu. Ini cara untuk menghitung yang namanya indeks harga kan tadi perbandingan harga ya, perbandingan antara harga ya, harga barang-barang dan jasa gitu. Ini cuma bandingin aja. Jadi kalau ketemu berita kayak kemarin nih contohnya, kan biasanya kalau di berita-berita itu dia muncul berita misalkan harga bawang bawang merah naik 500%. Nah, berarti tahu tuh 500% itu dari mana? Berarti dibandingin dengan sebelumnya. Coba kita lihat ada contohnya lah ya. Harga bawang ada di beritanya. Biasanya dia berbentuknya persentase-persentase. Melonjak 14% nih. Coba ya lihat nih. Saya share new share. Contohnya ini nih. Nah, ini nih. Halo Pak Mendak, harga cabai dan bawang merah makin pedas. Nah, ini contohnya ya. Nah, biasanya di sini dia akan ada persentase kenaikannya berapa persen. Nih, misalkan nih ya. Sebulan lalu masih berada di kisaran 36.000 per kilo, namun pada pekan lalu harga melesat ke atas 40.000. Ya. Berarti kita tahu nih naiknya berapa persen nih? Dari 36.000 ke 40.000. Nah, karena ini bentuknya nih. Nah, nih, pada periode 22 September sampai 23 Oktober, harga ketiga komoditas pangan strategis tersebut telah meningkat sebesar double digit persentase. Harga bawang naik nih 13%. Harga cabai merah besar melonjak 14%. Harga cabai merah keriting memimpin kenaikan tertinggi dengan pertambahan nyaris 30%. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini sebenarnya indeks harga nih. Nih, ada di ini naik 13%, naik 14%, naik 30%. Nah, misalkan kalau diibaratkan nih misalnya nih ya, si harga cabai merah keriting ini tadinya sebelum kenaikan 30% mungkin harganya 10.000. Nah, dia mengalami kenaikan 30%, berarti harga sekarang setelah mengalami kenaikan 30% pasti harganya 13.000 sekarang. Gimana ngitungnya? Nah, pakai tadi si indeks harga tadi. Berarti P sama dengan nih. Selisihnya berapa nih? Berarti kita masukkan dulu 13.000 kurangi langsung aja nih 13 kurangi 10 lah ya, dibandingkan harga sebelumnya 10 dikali 100%. Nah, benar nggak? 13.000 dikurangi 10 berarti 3.000. 3.000 dibagi 10 kali 100 sama dengan 30% kan? Nah, ini ya anak indeks harga sama kayak gitu. Nah, gitu. Nah, ini nih berita-berita kayak begini nih. Jadi kalian tahu nih. Kan ini berbentuk persentase. Kalau dibuat grafiknya gini nih pasti nih kan, ini kenaikan itu dari tanggal berapa nih? Bulan 9 terus
terus bulan 9 nih, tiap hari naik nih sampai bulan 10 terus. Nah ini di rata-rata nanti di akhir tahun itu di rata-rata dibandingkan dengan tahun sebelumnya berapa. Kan pasti ada naik turun. Cabai merah besar, cabai merah keriting, bawang merah gitu. Pasti ada kenaikan nih, bisa tiap hari naik. Nah, yang kita hitung. Itu ya. Jadi kalian sudah tahu tentang indeks harga. Nah, ini ya. Berikutnya kita masuk sedikit tentang inflasi. Ini uang Zimbabwe. Berapa ini? 50 juta miliar triliun, 50 triliun. Selembar 50 triliun. Kalau mau banyak duit ke Zimbabwe aja nih. Dapat satu lembar 50 triliun. Nah, di sini kalau udah sering kita bahas mengenai inflasi, jadi inflasi itu kan suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan itu berlangsung dalam jangka yang panjang. Nah, kalau di sini di buku itu ada beberapa lagi kelompok-kelompok yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju inflasi menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Nah, itu bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Nah, itu yang seringkali digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya itu ada 7 ya tadi ya. 7 kelompok komoditas yang mempengaruhi tinggi rendahnya inflasi. Nah, jadi nggak cuma dari barang aja, tapi banyak kan, nggak cuma dari bahan makanan, bukan dari cuma makanan jadi aja, bukan dari minuman, tapi rokok dan tembakau itu mempengaruhi juga tuh. Makanya kayaknya Pak, saya izin ke toilet ya, Pak. Nah, makanya kalau kita bicara rokok dan tembakau memang agak sulit. Kan banyak kenapa sih kalau di Indonesia itu untuk produksi rokok dan tembakau itu sepertinya mudah, terus penjualannya pun mudah. Beda sama kayak di luar negeri kan. Di luar negeri itu benar-benar rokok nih, kita mau beli rokok, kayak contoh kita mau beli rokok di Singapura atau di Amerika, kita pasti diminta dulu KTP. Kamu udah 18 tahun ke atas atau belum? Kalau misalkan belum 18 tahun ke atas gak akan dijual, dan mereka gak akan mau jual. Beda sama orang Indonesia kan, anak SD aja beli ke warung beli rokok dikasih. Nah, kenapa sih ini yang jadi masalah? Karena yaitu Indonesia ini pertama produksi tembakaunya besar, tenaga kerja yang diserap oleh produksi tembakau ini dan rokok ini besar, jadi mempengaruhi inflasi. Kalau misalkan harga rokok atau misalkan satu pabrik rokok itu ditutup, banyak pengangguran. Efeknya apa? Banyak pengangguran. Balik lagi ke pendapatan per kapitanya rendah, nanti pendapatan nasionalnya rendah, pajak yang diterima pemerintah juga sedikit, pembangunan terhambat. Nah, itu panjang jadinya. Ya. Ada perumahan juga, ada air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Tadi ada beberapa hal ya. Jadi yang mempengaruhi tinggi rendahnya inflasi itu ada 7 sektor. Nah, ini kalau kita lihat masalah dari sisi grafik secara teori ya, inflasi terjadi karena kenaikan permintaan, dari hukum permintaan ya, dari jumlah barang yang diminta dan harga barangnya ya. Jumlahnya bertambah, harga barangnya meningkat. Nah, skip aja. Inflasi karena biaya produksi juga sama nih ya. Ketika biaya produksi naik sementara permintaan tetap, maka jumlah yang ditawarkan berkurang. Sama nih, berhubungan juga dengan biaya produksi ya. Nah, inflasi juga terjadi karena bukan cuma karena permintaan, bukan karena juga biaya produksi bagi si produsen, terjadi juga karena jumlah uang yang beredarnya bertambah. Nah, kemarin tuh kan makanya dihitung kan, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab inflasi. Ya, maka harga-harga barang akan naik. Contoh lah ya, yang paling simpel,
kalau mau menghadapi hari raya Idul Fitri tuh. Kenapa harga barang naik? Karena pertama, permintaannya bertambah, mereka punya uang, uangnya banyak. Nah, si produsen atau si penjual tahu, oh lagi banyak duit, butuh barangnya. Nah, berarti kalau saya naikin pun nggak masalah, harganya naik lah semua. Yaitu karena jumlah uang yang beredar. Nah, ada beberapa jenis-jenis inflasi. Oh, banyak banget lah di sini sebenarnya. Ada inflasi ringan, sedang, berat, sangat berat, ya. Ada juga berdasar sumbernya bisa berdasar dari luar negeri, bisa dari dalam negeri, inflasi gitu ya. Ada lagi berdasarkan penyebabnya karena kenaikan permintaan, karena kenaikan biaya produksi tadi, ya. Ini udah pernah dibahas ini pasti ini ya di tadi ya. Inflasi ringan itu masih di bawah 3%, 3%. Kalau udah berat tuh udah lebih dari berapa puluh persen kan. Lalu bagaimana cara hitung inflasi? Nah, inflasi juga bisa dihitung. Sama. Berapa nih? Contohnya sama kayak tadi, indeks harga tadi. Dari indeks harga tadi kita bisa tahu makanya kan, inflasinya kalau misalkan terus semua barang mengalami kenaikan, ya terus. Nah, berarti inflasinya naik tuh. Tapi kalau misalkan harga tersebut turun dari indeks harganya, indeks harga yang setelah dihitung itu ternyata dari tahun ke tahun misalkan ada penurunan, berarti inflasinya juga turun. Ya, karena ini berhubungan dengan indeks harga juga. Kalau indeks harganya naik terus kayak tadi mengalami kenaikan tuh 30%, 40% naik terus kan tiap tahun. Berarti inflasi juga naik. Tapi kalau harga indeks harganya menurun atau berkurang, nah berarti inflasinya juga turun. Ya, karena ini berhubungan dengan yang namanya harga. Indeks harga ini ya berhubungan inflasi juga kenaikan harga. Sama. Ada dampaknya dan cara mengendalikan inflasi. Ya, dampak inflasi terhadap pendapatan sudah pasti inflasi dapat menguntungkan produsen namun merugikan seseorang yang pendapatannya tetap. Ya, harga barang naik, pendapatan seseorang kan tetap. Nah, berarti ini juga mempengaruhi. Terhadap ekspor, harga barang ekspor semakin mahal sehingga daya saingnya berkurang. Nah, ini ya, terhadap ekspor. Terhadap minat orang yang menabung, pendapatan real berkurang karena jumlah bunga berkurang karena inflasi. Nah, itu kan sama nih. Orang juga kalau inflasinya tinggi, menabungnya juga nggak mau lah. Karena uangnya itu dipakai untuk kebutuhan dulu kan, baru ditabung. Kalaupun nabung, bunganya juga kecil, ngapain gitu kan? Terhadap kalkulasi harga pokok, harga yang ditetapkan dapat terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, ini juga bingung nih kalau untuk bagi si produsen untuk menetapkan harga pokoknya berapa nih? Ya, bisa juga terlalu kecil, bisa juga terlalu besar. Resikonya gede juga sih, besar juga. Kalau menetapkan harga terlalu kecil, takutnya biaya produksinya lebih besar dibanding harga, rugi. Tapi kalau terlalu besar, takutnya atau yang dikhawatirkan adalah barangnya nggak laku jadinya, ya, karena harganya mahal. Seperti itu. Lalu bagaimana cara mengendalikan inflasi? Nah, cara mengendalikannya dengan melakukan dengan kebijakan moneter. Kemarin udah bahas sedikit di bisnis studies ya. Ini nanti di bab berikutnya nih kita belajar lebih detail tentang ini. Ya, jadi salah satunya dengan kebijakan moneter itu bisa mengendalikan inflasi. Ini skip aja ya, karena nanti kita di bab berikutnya kita ketemu ini. Ya, kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka. Nah, ini berhubungan dengan kebijakan moneter. Tapi ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Dengan kebijakan fiskal juga sama, berhubungan dengan pajak. Ini juga nanti dibahas di bab berikutnya. Dan kebijakan-kebijakan lainnya. Ini nanti kita bahas di bab selanjutnya, bab 5. Tentang kebijakan moneter dan fiskal. Ya, itu nanti lebih detail. Oke. Nah, kebalikan dari inflasi itu ada yang namanya deflasi. Kalau inflasi kan kenaikan, ya, harga barang mengalami kenaikan. Tapi kalau sebalik itu disebut deflasi. Jadi bukan kenaikan, tapi keadaan di mana terjadi kecenderungan penurunan pengeluaran dan aktivitas ekonomi, sehingga mengakibatkan turunnya harga barang-barang.
yang terus menerus. Berarti lebih baik deflasi dibanding inflasi. Gitu. Karena kalau deflasi kan harga barang-barangnya berturun, lebih murah. Oke. Cukup sepertinya. Pagi ini selesai di bab 4. Ya, untuk penjelasannya kalian bisa lihat lagi nanti bisa lihat di Google, bisa lihat di buku yang punya buku. Nanti ini PowerPoint-nya saya kasih, kalian bisa cari lagi. Tapi untuk final test yang ini hitungan-hitungan ini saya nggak masukin. Ya, saya tidak masukkan ini di soal-soal. Ya, bab 4 ini saya nggak masukin. Hitung-hitungannya nggak ada di final test. Jadi ini cuma sebagai pengetahuan lah. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, jadi kalian bisa tahu nih sekarang persentase. Oke, nah, tahu ya, ketemu berita-berita kayak gitu, berarti udah tahu nih. Ada persentase harga begitu. Karena itu berhubungannya dengan harga barang. Apalagi transportasi. Jadi contoh-contoh berita ekonomi lah, pasti berhubungannya kayak gitu. Nih, sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan. Masing-masing 30%. Nah, itu banyak tuh berita-berita berhubungan dengan harga barang. Nih, ada nih terakhir nih. Saya share nih contohnya lagi. Nih, beritanya nih, naik 100. Aduh, apa ada lagu? Lux Botanicals. Iklan. Nah, ini contohnya nih, naik 100%, harga cabai tembus 90.000 per kilo. Nah, berarti sebelum naik harganya berapa nih? Udah bisa jawab nggak? Sebelum naik harganya berapa nih? Ini setelah naik nih, naik 100%, jadi 90.000. Berarti sebelum naik harganya berapa? Naikannya 100%. Harga cabai tembus 90.000. 45 bukan Pak? Nah, bener. 45.000 tadinya. Naik 100%, jadi 90.000. Nah, udah bisa kan? Kayak begitu. Jadi tahu nih, indeks harga tuh kayak begitu. Oke? Gak rasa cukup, udah less than 1 minute. Ya, selamat belajar buat final test. Kisi-kisinya udah saya kasih.